Hai, perkenalkan nama saya Antoneta Sanyakit dengan NIM 2414201006. Mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, kelas A1 semester 1. Di video ini saya akan melakukan sosialisasi tentang anti korupsi. Video ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, dosen pengampu Dr. Randa Debbie Christine Rende, MSI. Yuk kita simak videonya. Halo semua, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antoneta Sanyakit, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah isu yang sangat penting yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu korupsi. Korupsi adalah masalah serius yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berdampak pada masyarakat, negara, dan masa depan kita bersama. Mari kita pelajari lebih dalam apa itu korupsi, dampaknya, dan bagaimana kita bisa bersama-sama melawannya. Korupsi secara sederhana adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang untuk keuntungan pribadi. Contohnya adalah menerima suap, menggelapkan dana, atau memberikan fasilitas kepada keluarga atau teman yang tidak sesuai aturan. Korupsi ini bisa terjadi di berbagai level, mulai dari yang kecil seperti menerima uang pelicin hingga yang besar seperti penyalahgunaan anggaran negara. Maka penting bagi kita semua untuk memahami bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum tetapi juga masalah moral dan etika. Lalu apa sih dampak korupsi? Dampaknya sangat luas dan menyentuh banyak aspek kehidupan kita. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dari ekonomi. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi, misalnya dana yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, atau rumah sakit justru hilang karena disalahgunakan. Akibatnya kualitas hidup masyarakat menurun. Yang kedua, dampak sosial. Korupsi menciptakan ketidakadilan. Orang-orang yang berhak menerima bantuan maupun mungkin tidak mendapatkannya karena ada yang menyogok agar mendapat prioritas. Ini menyebabkan kesengajaan sosial semakin melebar. Yang terakhir, dampak politik. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pejabat korupsi, rakyat kehilangan kepercayaan sehingga demokrasi menjadi lemah. Untuk lebih memahami, mari kita lihat sebuah contoh nyata. Bayangkan ada seorang pejabat yang menerima suap untuk memberi proyek besar kepada perusahaan tertentu. Akibatnya proyek tersebut tidak berjalan sesuai standar karena lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Contoh seperti ini sering terjadi dan merugikan banyak pihak. Apakah kita bisa diam saja? Tentu saja tidak. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, edukasi anti korupsi. Penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini, baik di sekolah maupun di keluarga. Yang kedua, transformasi. Dukungan terhadap sistem yang transparan. Yang ketiga, peran individu. Melalui dari hal kecil seperti menolak gratifikasi atau melapor tindakan korupsi jika menemukannya. Dengan langkah-langkah ini kita bisa membantu menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran besar dalam perubahan. Jadilah bagian dari solusi dengan menjadi diri yang jujur dan berintegritas. Ayo ikut serta aktif dalam kampanye anti korupsi seperti melalui media sosial atau kegiatan komunitas bersama. Waktu kita mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Mari kita renungkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri kita sendiri. Masa depan kita dan bangsa kita bergantung pada keputusan yang kita buat hari ini. Mulai dari langkah kecil untuk menjauhi korupsi, kita bisa menjadi bagian dari perubahan besar. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya, dan juga waktu dari Bapak sebelumnya. Semoga pesan ini dapat menginspirasi kita semua untuk hidup yang lebih jujur dan bertanggung jawab.
Terima kasih telah menonton video sosialisasi saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi pegangan bagi kita semua. Sampai jumpa.